Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihil arifin wa amata an bawatinihim hujbal khafa'i faqamu li irsyadil ibad ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis taklim kaum ibu Masjid Al-Abrar, wabil khusus para ustadzah, ibu-ibu hajah, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita berkumpul kembali untuk melaksanakan rutinan kita pengajian di hari Jumat. Mudah-mudahan yang tadi sudah kita bacakan dan yang akan kita bacakan menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai pada bab baru pembahasan tentang sholat jamaah. Ibu pernah sholat jamaah pasti ya, sama suami atau sama anak laki-laki. Karena orang perempuan hanya bisa memimpin untuk perempuan, maksudnya jadi imam untuk perempuan. Atau ya boleh juga dengan anak laki-laki, boleh juga dengan suami ibu, yang penting. Atau ibu jadi imam tapi makmumnya ya kudu perempuan, makmumnya harus perempuan. Boleh anak perempuan, boleh mantu, boleh ipar, yang penting sama-sama perempuan. Ini bab tentang sholat jamaah di halaman 216. Sholat jamaah ini disyariatkan di kota Madinah dan belum bisa dilaksanakan dan tentu belum bisa dilaksanakan di kota Makkah. Karena di kota Makkah kalau sholat jamaah di Masjidil Haram saat itu ketika Rasulullah belum hijrah, tentu kondisinya tidak memungkinkan. Jangankan buat berjamaah, buat kumpul-kumpul aja ngomongin Al-Quran itu bisa dihabisin oleh orang-orang kafir. Karenanya di Mekah belum disyariatkan sholat jamaah. Sholat jamaah baru disyariatkan atau diturunkan kesunatannya ini setelah sampai di kota Madinah. Sudah mendukung, sudah kondusif keadaannya, maka di Madinah ada syariat atau ada tuntunan untuk melaksanakan sholat jamaah. Ini sholat jamaah banyak keutamaannya, antara lain untuk mengumpulkan semangat kita. Biasanya zikir kalau sendiri, jangankan sholat, zikir kalau sendiri saya yakin mah baru 2 menit udah tidur ya, tidur. Atau baru 2 menit HP bunyi celing, akhirnya nggak jadi zikir, akhirnya lihat status. Itu jadinya terganggu karena sendiri. Tapi kalau jamaah, insya Allah semangatnya itu ada. Di antara keutamaan sholat jamaah, begitu juga zikir jamaah, itu diantaranya adalah untuk mengumpulkan semangat kita dalam ibadah. Kalau kita sholat jamaah, ini bisa lebih kuat dan kita ada batasan merasa nggak enak dengan samping kiri kita. Beda sama sendiri. Kalau sendiri kan selagu-lagunya ya.
lagu-lagunya, kadang baru satu ayat, nonton TV, kadang baru 33, tahu-tahu megang HP namanya sendiri. Nah, sholat jamaah enggak, sholat jamaah dengan berjamaah maka lebih kuat semangatnya untuk beribadah. Di antara keutamaan sholat jamaah, orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Jangan dibayangkan seperti ibu-ibu yang sudah ada sekarang di sini, karena saya yakin ibu-ibu mah dari kecil udah sholat ya. Udah sholat, orang tuanya juga orang-orang soleh semuanya, amin. Orang soleh semuanya udah tahu sholat. Nah dulu kan masih jarang seperti kita, artinya yang Islam belum banyak. Dengan sholat jamaah yang tidak tahu jadi tahu. Gimana sih sholat itu bentuknya? Berdiri, habis berdiri, ruku, habis ruku, iktidal. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Itu manfaatnya sholat jamaah. Jadi untuk mengajarkan orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Yang tadinya tahu makin tambah tahu. Makin tambah tahu. Oh ternyata jadi imam sholat jamaah itu bukan cuma fasih doang. Ternyata harus jaga hati juga. Jaga hati bu. Karena seorang imam mungkin lebih alim, lebih pandai dibanding makmumnya. Mungkin seorang imam lebih fasih dibanding makmumnya dalam baca Al-Quran. Tetapi di situ dia belajar, apa sholat saya diterima ya kalau saya ternyata bangga sama suara saya sendiri. Apa sholat saya diterima ya kalau ternyata saya masih ngelihat makmum. Maksudnya ngelihat makmum, nih kalau makmumnya kira-kira anak sanawiyah mah, makmumnya suratnya kuliah aja kuliah. Tapi kalau makmumnya ibu-ibu al-abror, makmumnya ibu-ibu PKK, lurah juga ikut, maka bacaannya panjangan dikit. Karena makmumnya orang gedean semuanya. Ini ibu orang gedean semua kan ya? Orang punya nama semuanya, pada lebar-lebar badannya. Karena yang makmum orang punya nama, yang tadinya biasa pakai kuliah, yang jamaah orang punya nama semua. Yang jadi makmum orang besar semuanya, badannya lebar-lebar, akhirnya panjang. Tadinya kuliah diganti jadi wasama'i wat thoriq. Nah imam juga jadi belajar. Imam yang tadinya alim, yang tadinya tahu, jadi makin tahu bagaimana cara menata hati. Itu fadilah atau keutamaan dari jamaah. Di antara keutamaan dari jamaah juga untuk menyatukan umat Islam supaya ada syiar. Ada syiar, ada tanda bahwa ini kampung ada orang Islamnya. Coba bayangin kalau kampung Dukuh nggak ada orang jamaah bu. Itu kan sepi banget dan nggak ketahuan. Ini kampung Islam, ya apa kampung garong? Kucing maksudnya, banyak kucing garong ya. Kan nggak ketahuan. Tapi kalau ada masjid, ada orang jamaah, itu ada syiar, ada tanda bahwa ini kampung banyak orang Islamnya, banyak orang-orang solehnya. Amin. Keutamaan jamaah sangat banyak. Nah berikut ini muallif pengarang Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari ini mengutip tentang keutamaan sholat jamaah dari sebuah hadis. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jama'ati. Akhrajasy Syaikhani an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatur rajuli fi jama'atin tazidu ala sholatihi fi baitihi wa sholatihi fi suqihi khamsan wa ishrina darajah. Dikeluarkan satu hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah bersabda, sholatur rajuli fi jama'atin, sholatnya seseorang dengan berjamaah, tazidu ala sholatihi fi baitihi, itu lebih unggul atau lebih tambah nilainya dibanding sholatnya di rumah sendirian, wa sholatihi fi suqihi, dan dibanding sholatnya di pasar sendirian,
Tambahannya, keunggulannya khamsan wa ishrina darajatan, 25 derajat. 25 derajat itu keutamaan sholat jamaah dibanding sholat sendiri. Sholat jamaah di masjid, ini sholat berjamaah datang di masjid, ini sholatnya lebih utama 25 derajat dibanding ibu sholat sendiri atau berjamaah di rumah atau berjamaah di pasar. Hadis ini ingin menyampaikan kepada kita keutamaan masjid dan keutamaan sholat jamaah. Jadi masjid itu sendiri merupakan tempat utama. Kayak kita datang di sini tiap hari Jumat, ini adalah keutamaan. Ibu datang di sini niat iktikaf, biasanya dipimpin sama Umi Tani ya. Apa itu an-a'takifa gitu ya? Iya, saya mah dari Ceger aja dengar saya. Nyampe sampai sono. Niat iktikaf, ibu duduk di sini aja, itu pahalanya udah pahala yang sangat besar. Apalagi sambil baca Al-Quran, apalagi sambil zikir, apalagi sholat jamaah. Jadi memang masjid itu punya keutamaan sendiri. Yang kedua, selain masjid, di sini juga ingin mengungkapkan tentang keutamaan sholat jamaah. Sholat jamaah itu lebih utama 25 derajat dibanding sholat sendirian. Kalau sholat sendirian, ibu sholat maghrib misalnya sendirian, ini keutamaan atau keistimewaannya di sisi Allah, ini bisa dapat 27 istana dengan sholat itu. Tapi kalau sholat sendiri ya cuma 27 istana, misalnya seperti itu, cuma 27 istana. Nah, ini keutamaan kurang lebihnya. Derajat yang dimaksud di sini adalah tingkat keistimewaannya di sisi Allah, ini lebih tinggi 25 derajat dibanding sholat sendirian. Memang sholat jemaah batasannya Bu, asal ibu dapat bareng sama imam, itu namanya jemaah. Meskipun gak dari awal, ibu sholat biasanya kebanyakan masbuk apa dari awal? Bu, ibu kebanyakan sholat jadi makmum masbuk apa dari awal ikut? Dari awal. Kalau dari awal ya alhamdulillah. Kalau masbuk, meskipun masbuk itu tertinggal, makmum yang tertinggal, meskipun masbuk tetap dapat keutamaan jamaah. Tetap kitab-kitab pembahasan tentang fikih ini, orang yang sholat berjamaah, andai dia cuma dapat bareng sama imam, cuma dapat fil alamina innaka hamidum majid, tahu-tahu imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lah udah rapi aja ini. Baru fil alamina innaka hamidum majid, tahu-tahu udah rapi imamnya, tetap dapat pahala, tetap dapat keutamaan jamaah. Berapa derajat tadi Bu? 25 derajat, tetap dapat 25 derajat. Namun di sini antiknya Rasulullah sebutkannya 25 derajat, bukan 25 istana. Tadi saya cuma perumpamaan aja. 25 derajat di sini ya macam-macam. 25 derajat. Ya kalau dari awal seperti contoh tadi 25 istana lah. Tapi kalau dari rakaat ke-4 baru ngikut, ya beda, pasti bukan 25. Tapi sama-sama 25. Ada yang 25 istana. 25 istana sama 25 rumah, gedean mana Bu? Istana. Karena masbuk ya 25 rumah dah, lumayan. Masbuk 25 rumah sama 25 kamar, gedean mana Bu? 25 rumah. 25 juga dapatnya, meskipun enggak rumah, tapi dapat 25 karena masbuk. 25 rumah sama 25 laci, gedean mana Bu? Gedean rumah. Mendingan laci apa rumah? Mendingan rumah. Ya dapat karena masbuk ya cuma dapat 25 laci. Tapi 25 juga. Fil alamina innaka hamidum majid. Tahu-tahu udah assalamualaikum warahmatullah. Ya 25 jarum pentul. Tapi jumlahnya tetap berapa? Jumlahnya tetap 25 ya, daripada nggak dapat sama sekali. Tapi tetap dapat keutamaan jamaah, fadilah atau keutamaan jamaah yang derajatnya 25, ini tetap didapat.
meskipun cuma dapat barengin imam salam doang. Artinya barengin imam salam di sini, kita baru selesai imam udah salam terus kita bangun, ini tetap dapat keutamaan jamaah. Lebih utama dibanding sholat sendiri, baik sholat sendiri di rumah maupun sholat sendiri di pasar. Istilah Rasulullah sini fi suqih, di pasar. Kenapa demikian? Karena ada hadis lain, wadzalika anna ahadakum, ini masih sambungannya, wadzalika anna ahadakum, dan itu karena seseorang di antara kalian idza tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, ketika dia berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, tsumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid, la yazidu illa la yuridu illa sholata, dia tidak bermaksud kecuali ingin sholat, maka lam yakhtu, itu kha bukan ha tapi kha, lam yakhtu khutwatan, boleh juga khutwatan, lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkahkan satu langkahnya, illa rafa'allahu ta'ala lahu biha darajatan, kecuali Allah mengangkat untuknya, mengangkat dia sebab langkah itu satu derajat. Wa hatta boleh, wa hatta juga boleh, wa hatta, dan Allah menghapus anhu dari orang itu, biha dengan langkah tadi, khotiatan satu dosa, hatta yadkhulal masjidah, hingga dia masuk masjid. Kenapa lebih utama 25 derajat? Demikian banyak perbedaan atau selisihnya dibanding sholat sendiri bukan di masjid. Maka sholat di masjid berjamaah lebih utama. Kenapa? Karena orang yang sholat jamaah di rumah dia wudhu, kemudian di rumah dia menyempurnakan wudhunya, lalu berangkat ke masjid, niatnya emang buat sholat jamaah, maka kalau dia melakukan ini dari rumah udah wudhunya sempurna, kemudian melangkahkan kakinya, maka dari setiap langkah itu akan Allah angkat dia satu derajat lebih tinggi. Dan juga dengan langkah itu, setiap langkahnya Allah hapuskan satu keburukan atau satu dosa. Jadi langkah, satu langkah aja itu udah bisa mengangkat dan bisa menghapus. Satu langkah bisa mengangkat kita satu derajat lebih tinggi di sisi Allah, dan langkah yang sama itu juga bisa menghapus dosa-dosa kita. Dan ini terus sampai ke masjid. Ibu dari kampung sawah ke sini berapa langkah? Hitung aja Bu, ya hitung. Ya kalau dihitung maka derajatnya sudah lebih tinggi, lebih tinggi sesuai dengan jumlah langkah kita. Begitu juga kesalahan-kesalahannya sudah Allah hapuskan. Amin. Sampai ke masjid. Ibu-ibu hadirat jamaah rahimakumullah, di sini ada catatan Rasulullah menyebutkan fa ahsanal wudu'a, memperbagus wudunya. Yang dimaksud memperbagus wudunya, wajibnya wudu dilaksanakan, ditambah sunnah-sunnahnya, mulai dari tangan, cuci tangan dulu, habis cuci tangan apa Bu? Kumur-kumur, habis kumur-kumur hidung istinsyak. Itu sebenarnya ada hikmahnya. Kenapa kita harus cuci tangan dulu? Bukan harus, meskipun ya itu sunnah memang. Kenapa kita dianjurkan cuci tangan dulu, kemudian dianjurkan kumur-kumur? Hikmahnya itu, kita tahu sifat air. Kalau ibu ujuk-ujuk cuci tangan, langsung ibu raup, tahu raup Bu? Langsung cuci muka, nggak pakai kumur-kumur. Maka ibu nggak tahu sifat air. Ini air asin banget ya, nggak tahu. Ini air kok anta rasanya. Ini air ternyata air keras. Dari mulut udah ketahuan. Maka hikmahnya kita dianjurkan sunnahnya dulu cuci tangan, kumur-kumur supaya tahu ini sifat air. Oh ini air dingin. Oh ini air rada panas. Ntar aja nunggu dingin ah. Itu namanya sunnah. Di mana dalam sunnah ada hikmahnya. Semua sunnah-sunnah wudhu dilaksanakan. Tentunya yang wajibnya juga. Sunnah wudhu seperti tadi kumur-kumur, istinsyak, kemudian kuping. Ini kan sunnah semua. Itu namanya menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan wudhu dari rumah, sunnah-sunnah dan wajibnya tentu dilaksanakan melangkah ke masjid sekitar 120 langkah misalnya.
maka 120 derajat Allah angkat kita. Amin. Dan 120 dosa itu Allah hapuskan dari kita. Amin. Terus begitu, terus sampai masjid. Jadi satu langkah itu menghapuskan dosa. Langkah yang lain menghapuskan dosa yang lainnya juga. Jadi bukan yang itu aja, tapi bisa terhapus dosa-dosa yang lain. Nah, kemudian fa idza dakhala al-masjidah, ketika dia masuk masjid, kana fi sholatin maka natis sholatu tahbisuhu, maka orang itu terus berada dalam sholat selagi sholat menahannya. Maksudnya selama dia ada dalam masjid, setelah sampai di masjid, maka orang itu statusnya terus dalam keadaan sholat. Ibu sampai masjid, biasanya sholat sunnah, namanya sholat sunnah apa Bu? Tahiyatul masjid. Kemarin udah kita bahas ya, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian selesai tahiyatul masjid, karena imam belum datang, nunggu dulu. Boleh sholawatan, boleh dzikir, atau diem aja. Nunggu dan diem aja, ini tetap dihitung pahala sholat. Begitu masuk masjid, mau sholat tahiyatul masjid, habis sholat tahiyatul masjid diem aja, nggak ngapa-ngapain, tetap dihitung pahala sholat. Ini maksud dari madama fi sholatin makanat as-sholat tahbisun. Dia selalu berada dalam pahala sholat. Meskipun nggak sholat, tapi dia terus ada dalam pahala sholat selagi dia menunggu sholat. Dia nggak keluar masjid, tertahan di situ karena memang nunggu imam, maka pahalanya tetap dapat pahala sholat. Ibu niat ke masjid, niat untuk sholat jamaah, sampai di masjid, maka itu dihitung dapat pahala sholat maghrib, dan terusnya. Jadi tetap dapat pahala. Taruhlah misalnya, misal gitu ya, pahala sholat maghrib itu dunia seisinya. Berarti ibu sampai nunggu imam dapat 5 dunia seisinya. Oh, karena 5 kali sholat masjid, 5 kali sholat maghrib itu selama dia menunggu, maka waktu dia menunggu itu tetap dihitung sebagai waktu balasan waktu atau ganjaran waktu untuk orang yang sholat. Ini di luar ibadah-ibadah yang lain, di luar i'tikaf. Jadi pahala sholat dapat, diem aja padahal tuh, pahala i'tikaf juga dapat. Di luar pahala zikir, kalau ibu sambil zikir, i'tikaf lain, zikir lain, sholat juga lain lagi pahalanya. Padahal belum sholat, masih nunggu imam. Ini bisa dikiaskan Bu, bisa dikiaskan begini. Ibu-ibu udah pada daftar haji semua ya Bu? Udah pada daftar haji? Ada sebagian yang udah daftar, ada yang belum. Kalau kita daftar tahun 2020 misalnya, ini bisa dikiaskan. Ini kan nunggu. Yang mau nunggu siapa? Kita kan maunya langsung ya. Yang mau nunggu siapa? Ini bisa dikiaskan kayak kita nunggu imam. Meskipun belum berangkat, insya Allah pahalanya sama seperti pahala orang yang haji. Amin ya Pak? Amin ya, kompak pisan. Pahalanya sama seperti pahala orang yang haji. Makanya dulu Jid, Allah yarham, pernah ada yang bilang muridnya, Jid, saya mau datang ke Ustadz Anu, ada Ustadz emang bisa mempercepat. Saya mau datang mau lapor, biar saya dimajuin, nunggu lama banget, 15 tahun. Ngapain lu? Ibadah mah jangan gitu. Kalau begitu nafsu jadinya. Jangan, biar aja, nggak usah dimaju-majuin. Karena kita nunggu, ini sama ibadahnya seperti ibadah haji juga. Sama, asal udah daftar dulu aja, daftar. Nah, mau berangkat kapan kek? Mau berangkat kapan? Itu pahalanya sama seperti pahala sholat tadi. Kita datang ke masjid, imam belum datang, itu pahala sholat maghribnya masih terus ngalir. Pahala sholat isanya kalau nunggu sholat isya masih terus dicatat buat kita. Itu enaknya nunggu kebaikan. Kalau kita nunggu kebaikan seperti ibadah haji, sholat, maka pahalanya insya Allah masih sudah Allah catatkan. Sudah Allah catatkan karena kita nunggu. Yang penting daftar, habis itu nunggu. Apalagi yang muda-muda kayak ibu gini, masih muda semua kan ya, biasanya dipercepat, biasanya diprioritaskan.
sampai di masjid, maka selama dia diam di masjid menunggu sholat, di situ dia tetap dalam pahala sholat. Artinya pahala sholat sudah mulai dicatatkan untuk dia. Wa tusallil malaikatu alaihi, dan malaikat berselawat kepadanya. Madama fi majlisihi alladhi shalla fihi, selagi dia ada di majlis tempat dia sholat, maksudnya di masjid itu. Selama dia tidak keluar dari masjid itu, tadi keutamaan yang pertama, pahala sholat dicatat dan malaikat berselawat kepada kita. Salawatnya malaikat itu permohonan ampunan dari malaikat kepada Allah buat kita. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah dan para malaikatnya yang berselawat untuk kalian orang-orang Islam, untuk kalian agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Malaikat berselawat kepada kita, maksudnya malaikat memohonkan ampunan buat kita. Sama seperti orang yang ngaji begini, ini malaikat juga berselawat, artinya memohonkan ampunan. Allahumma gfir lil ustadzah Maryana, Allahumma gfir lil ustadzah Maryam, Allahumma gfir lil ustadzah Haji Mas Maslina, Allahumma gfir, ada absennya baca Allahumma gfir lahum, pokoknya semuanya Allahumma gfir lahunna, ya Allah ampunilah orang-orang yang ngaji ini. Itu namanya salawatnya malaikat. Kalau salawat malaikat untuk orang Islam, maksudnya permohonan malaikat kepada Allah supaya orang-orang Islam yang dimaksud ini dapat ampunan Allah. Doa malaikat sama doa ustadz, kira-kira mana yang cepat dikabul, Bu? Bu, malaikat la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu nggak pernah maksiat, nggak pernah bangkang. Didoain sama malaikat. Orang yang datang di masjid untuk sholat jamaah itu senantiasa didoakan malaikat, yaitu doa dimohonkan ampunan. Nah, kemudian malaikat yang dimaksud di sini bukan malaikat yang kita kenal 10 itu, bukan, Bu. Ibu yang 10 apa enggak? Apa enggak, Bu? Yang 10 malaikat Jibril, terus Mikail, yang sering keliling kampung tuh. Ya kalau udah bendera kuning udah di mana-mana, itu berarti lagi keliling tuh, lagi nyari-nyari. Malaikat apa, Bu? Malaikat Israel, malakul maut atau malaikat Israel. Itu kan 10 yang mendoakan kita. Allahumma gfir lil musallina jamaah, ya Allah ampunilah orang yang sholat jamaah ini. Ini yang mendoakan adalah malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah ada 2 macam. Ada malaikat hafadzah yang tugasnya mencatatkan, yang selalu hafadzah itu yang selalu menjaga dan menyertai kita. Yang dua ini namanya raqib dan atid. Ini lagi nyatetin saya ngomong. Lagi nyatetin, ibu juga lagi duduk di sini, ada yang zikir dicatetin. Ini raqib, atid, ini malaikat hafadzah yang tugasnya mencatat. Dan itu jumlahnya banyak. Jadi bukan cuma satu raqib satu doang, bukan atid satu doang, bukan. Tiap orang ada. Dan juga ada gantiannya, ada shiftnya. Dari subuh sampai sore shift 1. Nanti udah selesai gantian, bawa catatan, lapor kepada Allah, lapor kepada Nabi Muhammad, karena amal perbuatan kita dilaporin semua kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kemudian gantian malaikat yang mulai shift 2, mulai asar gantian sampai subuh, terus begitu ganti. Namanya malaikat hafadzah atau malaikat pencatat, yang tugasnya malaikat penjaga, yang tugasnya mencatat. Ada yang tugasnya mencatat. Yang kedua, ada hafadzah yang tugasnya menyertai kita dan menjaga kita. Jumlahnya banyak. Sejak seorang bayi atau seorang janin belum jadi janin, masih berupa nutfah, masih berupa sperma dalam rahim, ini sudah ada malaikat hafadzah yang jagain. Belum ditiupin ruh, tapi sudah ada yang menjaganya. Gimana supaya perkembangannya dari nutfah
kemudian jadi alaqah atau segumpal darah, kemudian jadi daging, kemudian jadi tulang. Itu udah ada malaikatnya, Bu. Dari mulai nutfah di rahim sampai orang meninggal dijaga 400 malaikat. Berapa, Bu? 400 malaikat yang jaga. Mulai kita. Sekarang masih ada 400. Nanti kalau udah meninggal udah bisa. Nah, 400 ini yang menjaga kita, termasuk menjaga jalannya pencernaan makanan kita. Ini nggak ada makanan bisa nih. Ada ya? Ibu tadi yang tadi siang makan ya? Yang ngunyah kan Ibu. Usaha tuh yang ada giginya tinggal separoh. Ada yang udah masih lengkap ngunyah. Begitu sampai tenggorokan masuk ke perut, Ibu kerja nggak? Bu, Ibu ikut ngolah nggak di perut goyang-goyangin itu? Ikut ngolah nggak? Itu malaikat yang jagain supaya tubuh tetap kerja, supaya organ pencernaan tetap kerja. Yang jagain malaikat. Maka saya bilang tadi jumlahnya banyak, ada 400, mulai dari nutfah atau sperma ada di rahim sampai orang meninggal dijaga 400. Kalau tidur, Ibu pernah tidur di kebun? Udah nggak pernah ada kebun ya? Nyamuk mah nggak apa-apa gigit. Tapi di kebun ada kelabang nggak, Bu? Ada. Kenapa kelabang nggak masuk kuping kita? Dijaga malaikat. Kenapa itu gonggong? Gonggong masih ada gonggong. Ya nggak masuk mulut kita, padahal tidurnya mangap. Itu dijaga sama malaikat. Ini yang namanya malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah inilah yang mendoakan orang-orang yang sholat berjamaah. Orang yang sholat berjamaah 400, bayangin, kayak malaikat demo ya. Kayak malaikat, ya Allah ampunilah orang yang jamaah ini. Ya Allah ampunilah Haji Ida yang rajin ini. Ya Allah ampunilah orang-orangnya masing-masing. Yang 400 itu satu orang, 400 satu orang lain, semuanya doa, mohon sama Allah, doanya bareng-bareng. Itu malaikat hafadhah mendoakan orang yang sholat jamaah. Jumlahnya berapa, Bu? 400. Emang doanya gimana, Ustaz? Nih doanya nih kata Rasulullah. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, orang yang sholat jamaah. Allahumma arhamhu, ya Allah kasihilah, rahmatilah dia. Allahumma tub alaih, ya Allah bimbinglah dia buat taubat. Malam, selagi syaratnya nih, malam yu'ti minhu au yuhdith fihi, selagi dia tidak menyakiti orang lain dan juga selagi dia tidak hadas. Malaikat terus berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaih. Ya Allah ampunilah orang ini, ya Allah sayangilah orang ini, ya Allah berikanlah dia kemampuan buat taubat. Ini terus didoakan, syaratnya selama belum batal wudunya. Dia nunggu jamaah, dia sholat jamaah selama belum batal wudunya, terus doakan. Makanya jangan batal. Dan juga selama dia tidak menyakiti orang lain. Selagi dia tidak menyakiti orang lain, malaikat doain terus. Tapi kalau dia mulai nyakitin orang lain, maka berhenti malaikat doainnya. Lagi sholat jamaah, iseng sama temennya, kaki temennya diinjek. Jadi katanya biar pahalanya sempurna, biar softnya rapet, diinjek tuh kaki temennya, sakit. Maka berhenti doanya malaikat. Kalau dia menyakiti teman atau dia batal wudunya, maka berhenti doanya malaikat. Tapi selagi dia tidak menyakiti dan juga tidak batal wudunya, malaikat senantiasa mendoakan ini. Malaikat hafadhah yang jumlahnya 400 itu mohon kepada Allah, ya Allah ampunilah dia, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, sayangilah dia, wa tub alaih, dan berilah taubat dia. Tub alaih di sini artinya malaikat mohon kepada Allah, ya Allah bimbing dia buat taubat. Orang kalau didoakan malaikat kemudian doanya Allahumma tub alaih, itu maksudnya ya Allah bimbing dia untuk taubat dan terimalah taubatnya. Karena bimbingan untuk taubat itu bukan sembarangan. Ada orang yang mungkin buat taubat aja susah. Karena taubat itu butuh keteguhan hati. Harus menyesal, harus kuat niatnya,
harus berhenti, udah pokoknya berhenti, pensiun dari maksiatnya dan taubat. Maka malaikat mendoakan, "Watub alaih." Ya Allah, berikan taubat kepada dia, maksudnya bimbing dia untuk taubat dan terimalah taubatnya. Ini doa-doa malaikat untuk orang yang datang ke masjid, niatnya sholat jamaah. Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.